أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه ونفعنا بعلمه ونفعنا بعلمه ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wa yahrumu dan haram. Ada Mas Agung? Ada? Diharakatin aja. Wa yahrumu dan haram ala rojuli atas laki-laki walau majbuban walaupun yang dipotong kemaluannya, wahosian dan walaupun dikebiri, dihilangkan lato-latonya, wa'aninan dan walaupun impoten, wa muhonisan dan walaupun banci, wahaman dan walaupun keadaan bingung. Haram buat seorang laki-laki walaupun laki-laki itu zakarnya itu sudah hilang karena dipotong, ya, karena dia seorang TNI lalu ditahan oleh musuh, ya kan ada yang begitu. Walaupun dikebiri, walaupun impoten, apa nazruhu, apa yang haram, opo nazruhu, melihatnya rojul ila ajnabiyatin pada perempuan yang lain, mustahatin yang diinginkan. Haram tuh ya. Oh, ini hukum sudah nggak dipedulikan ya. Sekarang mah bukan namanya pacaran tuh. Ila hatta ila wajiha, sehingga terhadap wajahnya ajnabiyah, wa kafaiha dan kedua telapak ajnabiyah, zuhron punggungnya, wa batnan dan dalemannya. Punggung telapak tangan ataupun daleman telapak tangan itu haram hukumnya seorang laki-laki melihat terhadap perempuan lain. Perempuan lain teh bukan perempuan muhrim, ya. Kalau kepada istri mah ya halalan thayyibah. Atau muhrim di sini adalah orang-orang yang haram menikah seperti adik, kakak, yaitu halal itu, ya. Mertua, ya. Wahwa lan utawi kaul iku al mufta kang den fatwa akan opo bihi kalawat kaul. Nah ini jadi haram kepada seorang laki-laki melihat perempuan lain yang sudah diinginkan, ya maksudnya yang sudah dewasa, sehingga muka dan dua telapak tangan haram. Nah seperti itulah yang dipatwakan, gitu ya. Tetapi laki nukila, nah laki nukila tetapinya dipindahkan anil aksarin dari kebanyakan ulama, opo hilun nazri halalnya melihat ila zalika terhadap wajah dan dua telapak tangan. Cuman mayoritas ulama boleh melihat muka dan dua telapak tangan mah, gitu.
Tapi kalau Syekh Nawawi mah ya ketat haram be. Nah, tapi mayoritas ulama disebutnya aksarin itu halal melihat muka dan dua telapak tangan. Kalau seorang suami melihat terhadap isinya gimana? Oh, amman nazarojuli, adapun memandang seorang suami ila zawjatihi pada istrinya rojul wa ammatihi dan amat apa amat budak perempuan. Ya si rojul bihali hayatikulin dalam keadaan hidupnya masing-masing minhuma dari jauh jalan amat iku fajaizun maka boleh, fajaizun maka iku yang boleh. Adapun melihat suami kepada istri atau melihat suami kepada budaknya itu boleh ya di masa hidup. Walau ma'awujudi maniin, walaupun serta adanya yang mencegah minil istimta'i dari bersenang-senang, bercumbu rayu, qoribiz zawali yang mendekati hilangnya, kahaidin seperti haid, warohnin dan gadean. Lakin yukrohu tetapinya dimakruhkan apa nazrul farji melihat kemaluan hatta min nafsihi sehingga dari dirinya sendiri bila hajatin tanpa ada butuh. Gimana hukumnya melihat kemaluan? Itu hukumnya makruh walaupun punya sendiri, apalagi punya orang gitu. Tanpa hajat ya, tanpa ada pangabutuh. Makruh hukumnya melihat kemaluan hatta kemaluan diri sendiri ketika tidak ada hajat. Kalau ada pangabutuh mah karena untuk ini ya kan, itu mah halal. Bihilafil mani berbeda dengan yang mencegah albati izawali yang lambat hilangnya. Ka'anitadat seperti idah. Sopo azawjatu seorang istri an subhatin dari subhat. Payah rumu maka haram opo anazru melihat ilama terhadap sesuatu baina suratiha yang ada di antara pusernya jauzah warukbatiha dan lututnya jauzah. Duna goerihi tidak haram selain itu. Nah untuk perempuan yang masih idah pun ya haram. Untuk seorang apa? Laki-laki melihat ke perempuan itu antara pusar dan lutut ataupun selain pusar, selain antara pusar lutut mah itu boleh. Kal maharomi seperti piro-piro mahrom wal amati dan amat al muzawajati yang ditikah. Ya. Sama mahrom ya. Kalau mahram ya tetap kalau melihat sesuatu antara pusar lutut mah haram, walaupun itu adik kita, walaupun itu kakak kita, teteh kita, tetap saja haram ya. Walaupun itu mahram. Atau walaupun itu amat yang sudah ditikah, wal amatil muzawajati lan amat kang wisden rabi. Gimana kalau kita melihat seorang puan karena untuk melamar atau untuk ditikah? Oh aman nazru adapun memandang li ajli nikahi karena untuk menikah. Baya juzu maka boleh opo an-nazru ilal wajhi terhadap wajah wal kafaini dan dua telapak tangan pakot saja. Minal hurati dari perempuan yang merdeka. Wa ilama dan terhadap sesuatu ada yang selain emak sesuatu baina surati antara udel waruk bati dan lutut minal amati dari amat. Adapun untuk ditikah mah boleh melihat wajah dan dua telapak tangannya ya dari perempuan merdeka seperti di kita. Wa yajuzulan boleh opo an-nazru melihat ilal ajnabiyati
terhadap perempuan yang lain fil wajhi dalam wajah pakot saja, li syahadati karena persaksian, wal muamalati dan pergaulan. Nah, boleh apa yang boleh melihat kepada perempuan yang lain? Nah, karena untuk persaksian atau untuk muamal, apa muamal seperti berdagang, sehingga atau seperti kan para pelayannya perempuan itu boleh melihat wajah karena untuk muamalah itu tidak haram, tidak Mas Agung ya. Lama belanja nage pas yang ngelayaninya cantik ya, Bapak jadi nggak belanja? Jadi karena boleh melihat wajah ya, mau boleh melihat wajah perempuan lain, wajahnya saja karena untuk syahadah dan untuk muamalah. Wa ilal amati dan boleh melihat amat budak perempuan ingda siroiha ketika membelinya amat fima dalam sesuatu ada yang selain ma al aurata aurat min zohiril badani dari zohir badan, dari badan yang zohir. Lalu boleh tidak melihat kepada perempuan lain karena untuk berobat, seperti kebetulan dokternya itu laki-laki, sementara istri kita melahirkan disesar lagi ya, umpama nauzubillah. Nah itu hukumnya apa? Dokter melihat istri kita. Waya juzu dan boleh opo an nazru melihat ilal ajnabiyati terhadap perempuan yang lain, wa masuha dan memegang ajnabiyah, memegang bahkan lil mudawati karena untuk berobat, fil mawadi'i di dalam tempat-tempat alladzi yahtaju yang membutuhkan itu rojul atau dokter ilaiha, ulangi, alati apalagi yuhtaju yang dibutuhkan itu nazru, apa nazru teh? Melihat ilaiha terhadap mawadi. Boleh hukumnya melihat bahkan memegang wanita lain karena untuk perobatan di dalam tempat-tempat tertentu yang dibutuhkan untuk dilihat, walau farjan, bahkan walaupun itu kemaluan gitu, kayak di sesar gitu ya, kalau melahirkan. Tapi dah emang dokter udah dilatih begitu, jadi nggak ada tujuan lain, nggak ada ya. Iya. Cuman boleh juga seorang dokter ya memegang, menyentuh istri seseorang hatta kemaluannya karena berobat, bisarti huduriman gitu. Bisarti huduriman dengan syarat hadirnya seseorang suami gitunya atau saudara, yamna'u yang melarang man al kholwata untuk bersepi. Nah, dengan syarat hadirnya orang yang melarang terjadinya kholwat. Apa kholwat? Berduaan ya. Karena ketika berduaan ketiganya setan. Nah gitu. Siapa orang yang hadir ini? Min mahromin, tegese dari mahrom, wanawihi dan sebangsanya mahrom. Wabisarti fakdi jinsin, dan dengan syarat tidak adanya sejenis mu'alijin yang mengobati. Boleh juga seorang dokter bapak-bapak melihat bahkan menyentuh perempuan lain karena untuk berobat kalau tidak ada dokter yang sejenis gitu. Kalau tidak ada dokter perempuan gitu ya. Kalau ada dokter perempuan mah ya udah dokter perempuan aja, sekarang banyak kan udah ya. Bidan kalau normal
berani, tapi kalau sesar ya dia masrahin ke dokter. Nah, sekarang untuk seorang guru ngajar kepada murid, muridnya perempuan, boleh tidak? Waya juzu, dan boleh. Opo an-nazru, melihat ilaiha terhadap ajnabiyah, aidon juga. Li ta'limil wajibi, karena mengajarkan yang wajib, pakot saja. Alaiha, ing atase ajnabiyah. Boleh seseorang melihat perempuan lain karena untuk mengajarkan ilmu yang wajib. Seperti fikih kan perlu praktek. Ya. Kama qalahu, seperti halnya telah mengatakan terhadap kau sopo asubki, Imam Subki, wa ghairuhu, dan selain Imam Subki. Wazalika, dan itu bolehnya seseorang melihat perempuan lain karena untuk mengajarkan yang wajib, ing dapat diman, ketika tidak adanya orang di sini guru deh, ya. Yu'alimuha, yang mengajarkan eman terhadap ajnabiyah. Siapa orang di sini? Minal maharim, dari piro-piro mahram, wanisa, dan perempuan, jikalau tidak ada mahram atau tidak ada guru perempuan, ustazah. Ini hukumnya dari mana? Kiasan alal mudawah, kiasan hale kang den kias akan alal mudawati, ing atase berobat. Tadi kan seorang dokter boleh melihat ajnabiyah karena untuk berobat selagi tidak ada dokter yang perempuan, gitu. Nah, itu kiasan ke situ. Wa ingda ta'asurit ta'alimi, dan ketika sulit mengajar, min waroi hijabin, dari belakang hijab, ya. Kalau sulit dan keadaan sulit itu belajar di belakang hijab, nggak kelihatan, ya. Orang mah ada infokus, ya, banyak alat. Walaya juzulan, tidak boleh opo an-nazru, melihat ilaiha terhadap ajnabiyah. Apa ajnabiyah teh? Perempuan lain. Li ajli ta'limil mandubi, karena untuk mengajarkan ilmu yang disunahkan. Seperti ilmu nahu mah fardu kifayah, ya, fardu. Nah, ilmu yang sunnah. Bihilafil amrodi, berbeda. Bihilafil amrodi, berbeda dengan orang yang baru puber atau disebut ABG. Nah, bihilafil amrodi, berbeda dengan orang atau laki-laki atau perempuan yang baru beger, ya. Paya juzu, maka boleh opo anazu, melihat ile terhadap amrod, li ajli, karena taklimil mandub. Adapun untuk remaja, ya remaja, karena mengajarkan yang mandub itu boleh. Karena memang kalau berbicara ABG dulu, tapi ya nggak tahu sekarang. Ya sekedar itu aja, ngobrol gitu, ya. Tapi kalau sudah berbicara orang dewasa, laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah, itu ketika dia berdekatan bukan hanya ngomong tapi praktek, gitu masalahnya, ya. Walaupun hamil, saya punya suami, gitu kan. Nah, nauzubillah, ini kaza, seperti inilah apa kaul-kaul yang tadi Pisarhin Nihayah, dalam sarah kitab An-Nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri, kepunyaan Syekh Muhammad Al-Misri, Alal Goyah. Nah, jadi kitab Nihayah ini nyarahin Alal Goyah, kitab Goyah. Ada Nihayatul Muhtad, ya, Goyatul Muhtad. Kepunyaan siapa nih? Li Abi Suja, kepunyaan Imam Abi Suja. Dah selesai. Al-Faslul awalu, utawi pasal kang awal,
iku pibayani hukuki zaujati kang tetep ing dalam mertela akan piro-piro hake wong, piro-piro hake istri, al wajibati kang wajib ala zauji atas suami. Pasal yang pertama akan menerangkan hak-hak seorang istri yang merupakan kewajiban atas suami. Qala Allah Ta'ala berfirman sapa Allah Ta'ala di surat Nisa dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna dan mempergaulilah kalian semua wahai para suami hunna kepada para istri bil ma'rufi dengan ma'ruf. Apa? Dengan baik. Apa baik di sini? Ai bil adli tegasnya dengan adil. Bil mabiti dalam tempat tinggal. Wa nafaqati dan uang belanja. Wabil ijmali dan dengan bagus. Fil qauli dalam pembicaraan. Nah, jadi maksud mempergaulilah kalian semua kepada istri-istri kalian dengan ma'ruf, maksudnya itu diberi rumah, diberikan uang belanja, ketika berbicara pembicaraannya yang lembut gitu ya. Itu ma'ruf teh itu. Waqala dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di suratil Baqarah dalam surat Al-Baqarah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna lan ikut tetap kedua piro-piro istri alal azwaji ing atase piro-piro suami mislul ladzi utawi saumpamane sesuatu lahum kedua azwaj alaihina ing atase istri. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman walahunna mislul ladzi alaihina, bahwa perempuan itu mempunyai hak seperti hak seorang istri. Jadi si perempuan punya hak atas suami seperti halnya suami punya hak dari istri. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban suami istri itu. Ya. Minal hukuki dari hak-hak fil wujubi dalam kewajiban, wastihqaqil mutalabati dan berhaknya meminta alaiha terhadap perempuan. Jadi si suami mempunyai hak kewajiban dan berhak meminta kepada istri. Si istri mempunyai hak dan kewajiban, juga si istri juga boleh minta ke suami. Nah, persamaan di sini lafil jinsi, bukan dalam jenis, bukan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bukan. Ya. Tapi dalam apa? Minal hukuk, dalam hak. Jadi si istri sama seperti suami itu dalam hak, bukan dalam jenis. Ya. Paham ya? Nah itu. Bil ma'rufi dengan baik. Bima tegese dengan sesuatu. Yustahsanu yang dianggap bagus opo ma syar'an menurut agama. Apa itu? Sesuatu teh min husnil usroti tegese bagusnya berbarengan atau mempergauli, watarki dorori dan tidak membahayakan, minhum dari suami, wa minhuna dan dari istri. Gitu. Bil ma'ruf itu artinya adalah sesuatu yang dianggap bagus oleh agama, seperti bagusnya keseharian, ya kan, usroh pergaulan sehari-hari, ya. Saling memperhatikan, saling menyayangi, gitu. Saling menjaga perasaan, saling melengkapi. Juga watarku doror, nah ma'ruf tidak membahayakan, baik dari suami maupun dari istri. Allah telah berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna zalika utawi maknane itu ayat walahunna misulladzi alaina bil ma'ruf,
Menurut Ibnu Abbas, ada sebut tafsir Ibnu Abbasnya, ini uhibbu an atazayyana limroati kama tuhibbu an tatazayyana li, gitu. Jadi menurut penafsiran Ibnu Abbas ayat di atas tadi adalah begini, ini sesungguhnya aku, uhibbu itu menyenangi aku, an atazayyana untuk berhias aku, limroati untuk istriku. Kama tuhibbu seperti halnya si istri itu menyenangi, antatazayyana berhias si istri li untukku. Itu tak. Jadi Ibnu Abbas begitu. Jadi kita sebagai suami harus berhias untuk istri, seperti hanya istri berhias untuk kita, gitu. Jadi makanya dalam hal ini dituntut suami juga harus berhias, apa namanya, memperbaiki penampilan, rapi, wangi, ya, gigi bersih, itu. Jangan hanya perempuan dituntut untuk cantik, untuk berpenampilan bagus, rapi. Suami pun dituntut untuk istri begitu. Nah, ini tafsir ayat misl walahunna misl ladzi alaina menurut tafsir Ibnu Abbas. Gitu. Tapi di kampung ya nggak berlaku. Orang suaminya ke sawah, nangon bebek, pulang dari sawah bau tanah kan, oh istrinya makin celong. Nggak apa-apa, terima istri lah, itu kata suami. Walaupun capek melihat istri cantik hilang. Gitu. Nah. Tapi Ibnu Abbas mah harus saling. Seorang suami bersolek untuk istri, seorang istri bersolek untuk suami. Hazil ayat, selesaikan ini ayat. Wali rijali alaihinna darajah. Nah ini ujung kelanjutan ayat. Wali rijali alaihinna darajatun, cuman bedanya ini. Wali rijali lan ikut tetap kedua piro-piro suami. Alaihinna atas istri darjatun satu kelebihan, fadilatun tegese kelebihan fil haqi di dalam hak, apa, min wujubi taatihina dalam wajib nurutnya ya si istri lahum kepada suami. Itu aja bedanya. Hak-hak yang lain mah sama, yang beda satu, apa lebihnya, seorang istri wajib nurut ke suami. Kalau suami tidak wajib nurut ke istri. Nah, itu. Tidak usah minta izin. Ya Pak Nasir kalau pengen satu di Karawang, satu di Bogor, nggak usah minta izin. Cuman ujungnya cekcoknya puyang-puyang juga ya. Udah, satu lah ya. Cari aman ya, gitu. Ya Mas Agung ya. Mas Agung sering ke Jepang. Di Jepang satu. Itu aja bedanya. Wali rijali alaihina darjatun. Untuk laki-laki atas perempuan perbedaannya satu kelas, satu darjah. Apa itu? Wajibnya seorang istri nurut ke suami. Kenapa? 5 dafahu alaihina minal mahri wali infaqihim bimasolihinna. Ini 5 karena sesuatu dafa'uhu yang telah memasrahkan suami kepada emak, ilaihina kepada istri. Apa itu sesuatu? Minal mahri, mas kawin. Karena suami itulah yang bayar mas kawin. Terus wali infaqim, karena menginfakannya rijal, memberikan uang belanjanya suami, bimasolihina dalam kemaslahatan istri, gitu. Itu seorang istri wajib nurut ke suami karena itu satu mas kawin, kedua memang yang bertanggung jawab menafkahi biaya sehari-hari, itu biaya sehari-hari itu nyok. Itu adalah istri. Tuh. Kan kalau sehari-hari nggak ada liburnya ya, nggak ada libur, nah terus berjalan. Beli beras, beli sembako, nah ini. Dan itu
merupakan apa? Kewajiban suami. Nah, iya. Ruwiya telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa anahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iku qala wis ngandikan Nabi fi hajatil wada ing dalam haji wada. Alhamdulillah bisa hadir. Itu kitabnya. Langsing. Mas Ardi kitabnya. Nah, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW di haji wada. Haji wada itu apa? Akhiri hajihi, akhir hajinya Nabi Muhammad SAW. Haji perpisahan tahun ke-10 hijrah, ya. Adanya haji wada itu tahun ke-10 hijriah. Jadi Nabi pertama dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji itu tahun ke-10 hijriah, ketika sudah ada Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, yang pada waktu itu Nabi melaksanakan haji disertai dengan 150.000 sahabat perempuan laki-laki. Jadi berangkat dari Madinah 150.000 sampai orang Mekah, waduh mau diserang nih, padahal mau haji. Nah, ini haji wada, wahwa hajatul Jumat, itu haji di hari Jumat. Ya, pas waktu itu adalah hari Jumat juga terjadinya. Nah, ketika haji wada, Nabi berkata ya dalam khutbahnya, ya, ba'daan hamidah, setelah memuji Nabi Allah kepada Allah Ta'ala, wa asna, dan telah apa? Mengalem Nabi alaihi kepada Allah. Isi khutbah gitulah. Pertama alhamdulillah gitu kan. Ya, alhamdulillah lamani'a lima a'tueta. Alhamdulillah itu memuji. Ya, kalau lamani'a lima a'tueta itu namanya sana. Nah, setelah itu wa wa'azo, dan memberikan nasihat Nabi al hadirin ing piro-piro wong kan hadir. Kata Nabi begini dalam khutbah haji wadanya, ala wastausu bin nisa'i khairon, gitu. Fa innama hunna uwanun indakum laisa tamlikuna minhum syai'an ghairu zalik illa ayati nabi fahisati mubayyinah. Wa in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna dorban ghairu mubarrih. Fa in ata'nakum falatabbu alaihi nasabila. Ala innalakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Fahakukum alaihinna ala yuwatina firasakum man takrahun walai yu'azina fi buyutikum lima takrahun. Ala wa haqquhunna alaikum antusinu ilaihinna bi kiswatihinna wa ta'amihinna. Nah, itu ya. Ini khutbah Nabi di haji wada. Apa? Ala ingatlah. Ayatanabahu, tegese ingatlah kalian semua. Ala ini disebut huruf tahdid, ya. Dalam alfiyah wabihima apa? Ala wabihima mis tanbin ala wa ala. Nah, itunya. Wabihima tahmid mis wa ala ala wa aliyan hal fi'la. Nah. Alhamdulillah masih hafal tak? Hafal alfiyah dulu tahun 86. Pesantren 1 tahun kita mulai hafal alfiyah. Nah, 86
6 bulan hafal Alfiah tidak? Alfiah 6 bulan hafal. Diulang dari kola sampai aso sampai kola 2 jam. Keren. Nah ini ala termasuk huruf tanbih. Wabihimad tahdidomiz wa ala wa aulian hal fi'la. Nah, lalu ala ini nempelnya ke fi'il. Makanya di sini mana fi'ilnya? Wastasau fi'il amar ya. Ayat tambah ayat tanabahu tegese apa? Ingatlah kalian semua ya kaumi wahai kaumku lima terhadap sesuatu tuh yulko yang akan disampaikan ma ilaikum kepada kalian semua wastasau dan berwasiatlah kalian semua. Artinya wasiatnya apa? Menasehatilah kalian semua binisa'i terhadap istri-istri khairon ing kebaikan. Alba'u utawi ba ikuli takdiyah untuk takdiyah. Apa takdiyah teh? Melewati, bukan untuk lil ilsok. Karena makna ba itu ada 7 ya. Makna ba itu ada 7. Ay akbilu tegese menghadaplah kalian semua wasiati terhadap wasiatku kata Nabi bihina dalam masalah nisa apa nisa istri-istri kalian wa malu dan berbuatlah kalian semua biha terhadap nisa istri-istri kalian warfaku dan walas asihlah dan menyayangilah kalian semua bihina terhadap istri-istri kalian wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian semua wahai para suami usrohuna mempergauli istri-istri kalian gitu ya. Ini wasiatku pertama wa'malu biha jadikanlah istrimu itu punya pekerjaan yang masih dikerjakan. Wa'malu biha. Karena itu memang modal pahala istri ya. Dan itu merupakan suatu penghargaan dari suami kepada istri. Yang kedua warfaku bihinna, sayangilah. Walas asihlah. Wa ahsinu usratuhunna, perbaguslah apa pergaulan kamu dengan istri. Fa innal wasiyata karena sesungguhnya wasiat bihina terhadap istri akadu itu lebih kuat. Kenapa? Lido fihinna wahtiyajihinna ilaman yakumu bi amrihinna. Lido fihinna karena lemahnya istri nisa. Jadi domirnya ke nisa. Lido fihina karena lemahnya nisa apa nisa teh istri-istri atau perempuan wahtiajihina dan membutuhkannya istri ilaman kepada orang-orang di sini siapa suami yakumu yang akan menjalankan man bi amrihina dengan urusannya istri. Nah gitu karena istri itu lemah dan membutuhkan orang yang mengatur membimbing menjalankan urusannya. Di dalam hadis tadi ada kata khairon ini dinasabkan, dibaca khairon nasabkan. Nah ini ada 2 pendapat. Kenapa dinasabkan? Wapi nasbi khairon lan ikut tetap ing dalam den nasab akan lapan khairon wajhani uta 2 jalan. Ada dua pendapat. Ahaduhuma utawi salah sawijine wajhani iku anahu sesungguhnya lapan khairon maf'ulu istausu itu maf'ulnya lapan istausu ya. Jadi maf'ul bihnya lapan istausu kan fil amar fi'il fa'il maf'ul bih. Nah khairon jadi maf'ul bih karena begini li anal mana karena maknanya begini if'alu bihinna khairon gitu. If'alu berbuatlah kalian semua wahai para suami bihina terhadap isi khairon kebaikan. Wasani dan menurut pendapat yang kedua iku makna utawi maknane
Iqbalu wasiyati waktu khairun. Iqbalu, menghadaplah kalian semua wahai para suami. Menghadap maksudnya menerimalah kalian semua wasiati terhadap wasiatku. Waktu, dan melakukanlah kalian semua khairon terhadap kebaikan. Jadi mendatangi itu apa? Melakukan gitu. Khairon. Nah, ketika ini diartikan iqbalu wasiyati waktu khairon, maka bahwa utawi lapad khairon iku mansubun dinasabkan bifi'lin mahzub, dengan fi'il yang dibuang. Nah, gitu. Jadi ngebuang fi'il. Kaqauli, seperti firman Allah Ta'ala Al-Quran, wala taqulu salasatan ingtahu khairul lakum. Wala taqulu, dan janganlah berbicara kalian semua salasatan, 3. Ingtahu, yang berhenti kalian semua, khairon, pada yang lebih baik, lakum, buat kalian semua. Nah, ini khairon di sini ingtahu angzalika waktu khairon. Ingtahu, berhentilah kalian semua, angzalika, dari salasah. Jadi jangan mengatakan Allah teh nomor 3 gitu ya. Jangan mengatakan trinitas gitu. Tapi apa? Waktu, dan melakukanlah kalian semua khairon, kebaikan. Nah, ini sarah dari ala wastasau bin nisai khairon. Kenapa kalian semua wahai para suami harus menasihati kebaikan-kebaikan terhadap istri-istrimu? Fa innamahunna awanun, fa innamahunna uwanun. Fa innamahunna, karena sesungguhnya, fa innamahunna, karena sesungguhnya, nisa, istri-istrimu, uwanun, itu yang banyak menolong. Asiratun, tegese tahanan-tahanan, ingdakum, yang ada di samping kalian semua. Karena istrimu itu adalah tawanan kalian semua gitu. Uwanun, maka utawi lapad uwanin binuni, dengan nun al maksurot yang dikasrohkan, jamu aniyatin, jamanya lapad aniyatin. Artinya apa? Aniyah teh yang menolong, yang membantu. Makanya uwanun ini artinya asirotun, tahanan, atau uwanun ini artinya yang membantu. Wahia, lan utawi aniyah, bisigoti muntahal jumu, dengan segat muntahal jumu. Muntahal jumu itu apa? Mengikuti wajan fa'alun ya, atau mafailu atau mafailu. Maksudnya fa innamahunna uwanun fa'alun. Wa inamakila, dan sesungguhnya dikatakan lil mar'ati, untuk perempuan, aniyatun. Aniyah apa? Tawanan. Li ana, karena sesungguhnya mar'ah, mahbusatun, itu yang ditahan. Kal asiri, seperti tahanan, ingda jauji, seorang suami. Jadi istri itu tahanan suami. Keluar rumah nggak boleh tanpa izin, mengeluarkan sesuatu di rumah tidak boleh tanpa izin gitu, bagaikan ya. Wafi lapzi, dan dalam satu redaksi mah bukan fa innamahunna uwanun, tapi apa? Fa innahunna uwarun. Fa innahunna, karena sesungguhnya istri-istri kalian semua, uwarun, itu perempuan-perempuan yang telanjang. Artinya apa?
kehormatan seorang istri itu yang menutupi adalah suami gitu. Sehingga seorang istri nggak boleh keluar rumah karena apa? Karena perempuan telanjang gitu ya. Keluar rumah ini arti kinayah ya, arti kinayah. Diplomat, nah, diplomat. Karena perempuan itu, istri-istrimu itu warung orang-orang yang tidak pakai baju, maka tidak boleh keluar rumah gitu. Kehormatannya berada dalam tanggung jawab seorang suami gitu. Jamu ariyatin, zamannya 8 ariyah. Apa ariyatin teh? Perempuan yang telanjang. Fa inna rijala, karena sesungguhnya para laki-laki, para suami, akhazuhunna, itu mengambil rijal terhadap istri, bi amanatilah, dengan amanat Allah. Karena istri adalah merupakan amanat Allah. Laisa, tidak ada asa nu tegese kelakuan, tamlikuna, memiliki kalian semua, minhuna, dari para istri, sayaan sesuatu, gue rozalika, selain itu kebaikan, ay al-khairi, tegese kebaikan, yang mana kalian semua wahai para suami tidak memiliki dari istri terkecuali kebaikan. Udah, perlakukanlah sebaik mungkin. Terkecuali begini, illa ayatina, terkecuali melakukannya si istri bipahisatin, dengan suatu kejahatan atau sesuatu perbuatan jelek, nusujin tegese nusus, mubayinatin yang jelas, zohiratin tegese yang nyata, bi'azoharot dengan gambaran nyata, opo amarotuhu, tanda-tandanya nusus, kecuali berbuat kejelekan. Fa'ing fa'alna, maka jikalau berbuat ya si istri terhadap fahisah, bi'an azharna, tegese terang-terangannya si istri, anusuja, terhasap nusus, fahjuruhunna, maka menjauhilah kalian semua terhadap istri, fil madoji'i, di tempat tidur. Kalau istrimu berbuat kejelekan, maka jauhilah, pisah ranjang. Taziluhunna, tegese menjauhilah, nyingkir, itazal teh nyingkir, menjauhilah kalian semua terhadap istri, fil firosi, dalam tempat tidur. Watruku, dan meninggalkanlah kalian semua wahai para suami, mudojaatahunna, tidur beserta istri, an-nauma, tegese tidur, ma'ahuna, beserta istri. Wahazal jajru, dan ini menjauhi istri ketika berbuat nusuk, lagoyata, itu tidak ada ujungnya, lahu, untuk suami, li'anau, karena sesungguhnya, hajru, lihajati solahatiha, lihajati, soalnya karena untuk kemaslahatan si istri. Jadi ketika istri nusus, maka jauhilah. Maka menjauhi ini tidak ada ujungnya selagi dia belum insaf. Karena ini apa? Untuk kemaslahatan istri. Pamata lam tasluh, pamata lam tasluh, maka kapan-kapan tidak maslahat, tidak berbuat baik si istri, anggar begitu nusus, maka pal hijru, maka utawi menjauhi, maka menjauhi istri, bakin, itu tetap terus menjauhi juga tetap langgeng. Selagi si istri tidak nurut, maka menjauhi juga terus berlaku. Wa in balago sinin, wa in balago, walaupun sampai itu hijru sinina, beberapa tahun, walaupun sampai bertahun-tahun, wis itu ya, harus carilah jalan selus, jalan keluarnya gitu. Berikan
Wa mata soluhat, maka kapan-kapan berbuat baik ya si istri, fala hijro, maka tidak ada menjauhi. Nah, ketika istrinya insaf, solehah, ya, tidak nusuz lagi, maka tidak ada menjauhi. Wa inda ba'dil ulama'i, dan menurut sebagian ulama, goyatul hajri sahrun. Goyatul hajri utawi ujungnya menjauhi istri, sahrun itu sebulan. Jadi ujungnya muhajaroh itu adalah apa? 1 bulan. Jangan lebih dari 1 bulan menurut sebagian ulama. Wadribuhunna goiro mubarihin. Ketika istrimu berbuat kejahatan yaitu nusuz, jauhilah, dan wadribuhunna, dan memukullah kalian semua terhadap istri, dorban dengan pukulan, goiro mubarihin, yang tidak mememarkan. Bukan pukullah dengan pukulan yang tidak sampai lembab gitu, sampai patah tulang, apalagi sampai bengkak, jangan. Apa itu? Wahwalan atawi dorban guer mubarih, iku ala dilayu kasiru, pukulan yang tidak memecahkan uzman tulang. Jadi pukulan yang tidak memecahkan tulang belulang gitu. Walayusinu, dan tidak menjadikan cacat itu pukulan uduan pandang pada anggota tubuh, dan pukulan yang tidak menjadikan anggota tubuh ada yang cacat. Itu pukulnya pakai itu aja, sorban, trek trek, atau 1 tangan gitu. Jangan pakai rotan atau apa tuh, atau tihang bendera, atau palu, wah, atau dipukul. Ya, kata suaminya, udah lama saya nggak mukul orang nih. Jangan ya, aduh. Makanya ada undang-undang negara kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini sesuai dengan aturan agama. Jadi boleh mukul, tapi guer mubarih, tidak menjadikan patah tulang, tidak menjadikan cacat dalam anggota tubuh. Ayat dorban tegese mukul, guero sadidin, yang tidak keras. Wazalika, dan itu dipukul, ilam yarji'na, jikalau tidak kembali ya si perempuan, ya si istri, bil hujron, dengan sebab dijauhi dari tempat tidur. Dijauhi dari tempat tidur, enggak insaf, malah angger baik, maka jalan kedua adalah dipukul gitu. Gimana kalau istri kita ini nurut kayak istri kita ya? Istri kita kan soleh-soleh, nurut-nurut ya, alhamdulillah. Tuh, ya Allah, padahal gaji cuma segitu, berlebih banyak kurangnya ya, tapi tetap ya mendampingi kita ya. Makan bakso kayak susah, harus diatur. Angger be istri kita ya mendampingi kita. Nah, kalau kita punya istri, fa'in atau nakum, maka jikalau nurut istri kepada kalian semua, kalau kalian punya istri nurut, udah nurut, solihah, bima, dalam sesuatu yurodu, yang di yurodu ya, yang dikehendaki oleh suami, minhuna, dari si istri, pala tabgu, maka janganlah mencari-cari kalian semua wahai para suami, aylatat lubu, tegasnya janganlah mencari-cari kalian semua wahai para suami, alaihina, terhadap istri, sabilan, jalan gitu. Kalau istri kita sudah solih, sudah nurut, jangan cari-cari jalan lah supaya berantem gitu. Jangan cari-cari jalan supaya berantakan, jangan. Apa salah satunya? Malah selingkuh sama wanita lain. Ya itu kan cari-cari jalan sendiri. Ya. Oh. Ya, kalau perempuan kalau sudah sakit hati, udah ya. Kalau laki-laki mah gak sakit hati, cepat sembuh ya. Apa itu? Torikon, tegese jalan, ila dorbihina, untuk memukul istri, zulman, secara zolim, sengaja dicari-cari jalan supaya istrinya itu nggak benar, akhirnya dipukul kayak gitu. Cari-cari jalan supaya bisa mukul istri secara zolim. Waja'alu, dan menjadikan kalian semua,
ma terhadap sesuatu kana yang ada ma minhuna dari sang istri, ka alam yakut seperti tidak ada. Jadi jadikanlah, nah ini nih, waj'alu makana minhuna ka alam yakun. Keren nih Mas Agung nih. Apa artinya? Kamu wahai para suami harus menjadikan hal-hal yang terjadi terhadap istri seakan-akan tidak terjadi apa-apa, gitu. Ya. Jadi seorang suami harus legowo, jangan dendam, harus hampuraan. Jadikanlah yang terjadi terhadap istri seakan-akan itu tidak terjadi apa-apa. Ya, jangan sampai apalagi tersebar viral padahal istri sendiri yang memviralkan suami. Jangan. Waja'alu makana minhunna ka alam yakun. Sungguh pun memang isi kita tadinya nggak bener, lalu memang dia benar-benar insaf, tobat, udah. Kamu sebagai suami bersikaplah seakan-akan tidak terjadi apa-apa kepada istrimu. Kenapa? Kenapa? Inna ta'ib minazanbi kaman lazambalah. Pak inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang tobat minazambi dari dosa, kaman lazambalah, itu sama seperti orang yang tidak ada dosanya. Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosanya. Ya. Gitu. Jangan terus bayar diungkit lah, udah acak-acakan rumah tangga gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini masih isi khutbah Nabi ya dalam Haji Wada. Ala ingatlah, ayatanabahu tegese ingatlah wahai para suami, anak lakum sesungguhnya untuk kalian semua, ala nisaikum atas istri-istri kalian semua, hakon hak, wali nisaikum dan untuk istri-istri kalian semua, alaikum atas kalian semua, hakon hak. Ingatlah wahai para suami apa? Innalakum ala nisaikum hakon, bahwa kamu sebagai suami punya hak dari istri, berarti kewajiban istri. Terus wali nisaikum alaikum hakon, juga ingatlah istrimu pun punya hak dari kamu yang merupakan kewajiban suami. Gitu. Kamu punya hak atas istrimu dan itu kewajiban istri. Istrimu pun punya hak dari kamu, yaitu kewajiban suami. Pahakukum alaihinna, pahakukum maka hak kalian semua alaihinna atas istri-istri kalian, ala yuwatina tidak boleh si istri menginjakkan, ala yuwatina ora yang nginjek akan sopo piro-piro wong wedon gitu. Pirosakum ing tempat tidur kalian semua wahai para suami, man terhadap orang takrohun yang membenci kalian semua, pasti membenci. Hak kalian atas istri adalah tidak boleh seorang istri menempati tempat tidurmu terhadap laki-laki lain. Artinya apa? Wajib seorang istri menjaga kehormatannya hanya untuk suami. Jangan dikotori tempat tidur suami dengan laki-laki lain. Walayak zana, dan tidak memberikan izin ya si suami fi buyutikum, ulangi, wala ya'zanna, ini nunnya pakai tasdid ya, karena ini apa, jama' muannas gaib ya. Hiya ta'zanu, hiya ta'zanani, hunna ya zanna, nunnya pakai tasdid. Wala ya'zanna, dan tidak boleh memberikan izin para istri fi buyutikum, di dalam rumah kalian semua, liman terhadap orang takrohuna yang membenci kalian semua. Membenci di sini ya orang yang tidak dikenal, beda lagi dengan keluarga, orang tua, ayah, ibu, adik gitu kan. Nah. Ala wahakuhunna alaikum, adege maksudnya ade sekandung, bukan ade ipar ya. Ada muhrim ala takbid. Kalau yang dimasukin adik ipar bahaya juga. Ya.
Yang datang adik kita, berarti adik kita laki-laki, berarti adik ipar istri kita. Nah itu. Apalagi supir pribadi, jangan. Mas Agung tiba-tiba punya supir pribadi, istrinya kemana-mana sama supir pribadi, jangan ya. Tuh. Jadi kayak kasus itu tuh, apa tuh? Polisi tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Walayazana, dan tidak bolehkan memberikan izin ya si istri fi buyutikum, di dalam rumah kalian semua, liman, terhadap orang takrohuna, yang membenci kalian semua. Ala, ingatlah, wahakuhuna, lan utawi hak istri, alaikum, atas kalian semua. Nah sekarang hak istri atas kalian semua, berarti hak istri kewajiban suami apa? Antuh sinu ilaihinna pikiswatihinna wa ta'amihinna. Nah ini apalagi mau lebaran nih ya. Kewajiban suami hak istri adalah apa, Mas Agung? Antuh sinu, kalian harus memperbagus, memperindah, mempernecis ilaihina, kepada istri, pikiswatihina, dalam pakaian. Tuh, belikanlah pakaian yang indah, yang bagus gitu ya. Jangan yang 100.000 tiga, serba 35.000-an. Gitu ya. Kasih tak istri kita. Nih, mama, 10 juta habisin ya. Pas pulang nggak habis. Diomelin sama kita. Tadi kan kata bapak harus habis, kenapa nggak habis? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ya, uangnya nggak ada juga ya. Ya sesuai kemampuan lah. Jadi bagus di sini ya, yang nyaman dipakai, nggak mesti mahal, ya nggak mesti mahal. Karena ada mahal tapi dipakainya nggak cocok, ya, nggak nyaman. Ya. Terus wato amihina, kewajiban suami atas itu berikanlah makanan yang bagus. Wato amihina, dan makanan istri harus yang bergizi. Makanya seorang ya kalau berbicara harus seorang suami harus kaya kayak gitu. Bukan kaya sih, harus punya penghasilan gitu. Kaya mah nggak kaya-kaya ya. Makanya Pak, orang kaya sama orang miskin beda hidup tuh, beda, makan beda, pakaian beda, tata cara berbicara juga beda. Kalau orang kaya raya turunan kaya, itu makannya selalu bareng, meja satu meja, ya. Tuh pakai ini makannya gini apa tuh? Pakai oto, apa supaya nggak ini kan? Kalau orang miskin pinggir jalan, udah jauh, makanya awal-awal menghukumi halal dan haram makanan di Arab itu adalah makanan yang dimakan oleh bangsawan. Bangsawan pada waktu itu adalah Bani Hashim, Bani Muthalib. Itu, ya. Karena orang-orang bangsawan ya tidak sembarangan makan, diteliti dulu. Oh ini nih dimakan bangsa berarti halal gitu. Gitu. Kan kalau orang kaya makan, itu kan jelek. Kalau kita udah biasa, gitu. Ya, kita mah makan kayak ada sendok, ada garpu kan, gitu. Kita mah cap, ya, apa namanya, 5 sempurna tuh, apa? Iya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita beda, orang miskin 4 sehat 5 jari. 4 sehat 5 jari. Nah, jadi perlakukanlah seperti itu, ya, pakaian dan makanan. Nah, ini hadis riwayat siapa? Rawa telah meriwayatkan hazal hadis saing ikilah iki hadis sopo at-Tirmizi, Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ah ala zauj ayut imah izatu amma wa yaksuwa ijak taksa wa yadribal wajha wallahu alam bissawab.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal min garjat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allum tawassalna bi ta'lim antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqna al-amanah Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin